tim-tim Fight Nerds ini nih kemampuan BJJ-nya juga nggak bisa diragukan semua ini. Iya, udah pasti top notch Jadi, juga. Jadi atas bawahnya nih kan lumayan terbukti nih, cuman yang menurut gue belum terbukti dari timnya si Fight Nerds ini adalah gulatnya. Gulatnya aja kalau secara BJJ single BJJ sama stand up menurut gue sangar semua ini 4-4-nya, cuman gulatnya yang masih mereka belum pernah ketemu pure pegulat yang bisa maintain posisi di atas terus dominasi posisi itu masih belum tuh. Ya, Boral aja diacak-acak Hamzat kan di latihan. Iya, gulat dia makanya. Gulat. Iya makanya nanti lawan Ian Gary kan mungkin Ian Gary salah satu nih kontender yang agak sulit untuk dikalahin. Bener. Yoi, selamat datang di podcast Tongkrongan UFC. Kita mau ada jingle juga ya. Jinglenya langsung dari G Pamungkas loh. Waduh. Kok kecil nih G Pamungkas nih. Ini siapa? Anda siapa? Ini adalah anak saya. Iya mau turun ya. Oke, kalau gitu ini anak kecil tidak bisa masuk ke obrolan UFC, jadi kita cut dulu ya guys. Ya kita balik lagi guys, tadi ada anak saya ya, dan berarti opening lagi. Selamat datang di podcast Tongkrongan UFC. Sekarang kita harus ada istilah tongkrongan karena sebenarnya kita ini kan ngobrol tongkrongan aja. Iya, santuy aja. Kita bukan pundit. Kalau Sardo mungkin pundit ya. Enggak ya. Rebranding berarti nih. Rebranding kita. Enggak ada, emang ini aja sih, emang ngasih tahu aja kalau kita kalau rebranding merchnya di sablon ulang Bang. Bukan duel lagi. Iya. Oh ya, jangan lupa beli merchandise juga. Langsung tayangin deh net merchandise-nya ada 2, ada Ilya Topuria sama Islam Makhachev. Kalau misalkan ditanya kenapa Topuria sama Makhachev, soalnya kan Topuria sama Makhachev tuh belum terbukti secara rekor bisa bertahan terus gitu. Beda sama kalau kayak Radio War kan ngeluarin merchandise kan, McGregor sudah ada track recordnya. Legend-legendnya ya. Habib jelas. Kalau Tony Ferguson karena Sardo ngefans sama Tony Ferguson kan. Kalau kita emang karena 2025 ini tahunnya Topuria sama udah jelas sekarang pegulat paling jago, nggak pegulat sih jatuhnya ya, fighter MMA paling jago sedunia fana, pokoknya sedunia. Ini sekarang pound per pound ya jelas. Nggak, bahkan kalau dia main di Bellator juga pasti menang. Mau main di One Pride juga menang Islam Makhachev pasti. Jadi Islam Makhachev itu adalah nggak kuat bayarnya One Pride. Iya mahal banget. Ya tapi Islam Makhachev adalah fighter MMA terbaik di dunia saat ini. Belum ada yang bisa ngalahin. Apalagi kalau udah pound per pound nomor 1 di UFC itu udah pasti bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya John Jones enggak tuh ya? Kan secara pound per pound juga kalah dari Islam Makhachev Bang. Iya. Iya, cuma kan harusnya kalau John Jones mungkin secara track record masih wangi lah gitu. Iya. Ya kan wangi juga sih, istilah desanya juga wangi-wangi aja kan. Iya, kalau secara manusia diadu gitu nggak ada kelas berat? Wah berat juga tuh. Masih John Jones lah jelas. Ya kan soalnya hitungan berat badan walaupun sebenarnya kalau makanya istilah the baddest man on the planet kan selalu juara heavyweight. Iya, cuma kan John Jones juaranya dulu sekarang. kan ada yang sering tuh yang badannya gede kalah sama yang kurus-kurus zaman belum ada weight gitu kan, zaman UFC awal-awal. Kalau badan gede lawan badan kecil, si badan kecilnya ngerti bela diri menang. Nah ini masih badan gedenya ngerti bela diri juga selevel John Jones. Bisa juga lebih ngerti malah yang badan gedenya. Kan kata Dana White juga, lu taruh satu orang di dalam satu ruangan dengan John Jones pasti keluar. Iya, itu menurut Dana White. Coba kalau dipertemukan beneran aja dulu, belum tentu juga, bisa aja Islam Makhachev yang menang. Tapi jangan lupa dibeli. Tetap enggak. Ya komen aja lah yang lagi nonton. 200.000 harganya ya, dibeli aja karena kita belum punya sponsor. Jadi untuk menghidupi podcast ini dari merchandise dulu aja. Dan nobar, jangan lupa nobar. Nanti kita ada nobar tanggal 11 Mei itu dikosongin aja. Ada Belal Muhammad, JDM, terus ada Valentina Shevchenko, Fiorot ya, Manon Fiorot, Alexa Grasso, Natalia Silva, dan juga ada Benoit Saint-Denis juga ya, dan ada Joel Alvarez di situ ya, ada Gilbert Burns juga, harusnya cuma di cancel. Itu dia. Jadi kita sekarang akan, sebenarnya ini pembahasan kita akan Fight Night dulu ya, cuma ada beberapa berita yang mau di mention juga, seperti tadi kita soal Topuria, soal merchandise. Topuria kan baru-baru ini main ke Santiago Bernabeu, itu adalah kandang Real Madrid kan. Dia nendang kick off apa nendang bola doang, gue lupa deh. Pokoknya dia main
main, tapi di situ dia ngasih announcement gitu. Dia bilang kayaknya UFC kalau gua yang main diadakan di Santiago Bernabéu ini bakal Pecah sold tuh. out nih. Iya. Kata Topuria. Ditanyalah Topuria, emang mau lawan siapa? Dia sebut nama siapa? Paddy Pimblett. Paddy Pimblett. Dia nggak nyebut Islam Makhachev lagi atau enggak? Ya boro-boro Arman Sarukin atau Charles Oliveira ya. Iya. Tapi dia sebut Paddy Pimblett di situ. Nah, ini kan kemungkinan besar bisa aja kejadian ya, karena ini yang paling masuk akal. Kalau Islam Makhachev mungkin ya udahlah gitu. Danawa juga mungkin wanti-wanti, ayo dong main-main, tapi kayaknya sulit gitu ya. Sementara kalau misalkan pindah ke Arman Sarukian udah pasti Topuria tidak mau. Charles Oliveira kemungkinan besar juga masih ditahan-tahannya, kita nggak tahu kenapa. Tapi kalau Paddy Pimblett kan kemungkinan besar bisa kejadian Doi. Banget. Dan Iya. kemarin tuh Topuria naik lagi namanya karena baru interview di ini kan Joe Rogan. Ya. Ya. Nah terus di Joe Rogan dia bilang dia ngelawan Paddy Pimblettnya itu versi setelah jadi juara. Jadi setelah ngabisin Islam baru dia title defense Iya. di Madrid lawan si ini. Dia bilang saya tahu Dana White tuh orangnya paling gak suka ngadain acara di stadium, tapi stadium di Bernabeu itu satu-satunya stadium di dunia yang atasnya bisa ditutup. Iya. Gitu. Jadi Dana White pasti suka dan itu pasti sold out gitu. Jadi dia bilang dia ngelawan Paddy Pimblett as a champion. Jadi dia udah ngabisin dulu Islam baru setelah itu. Oh Paddy baru Pimblett. itu ya, baru Paddy Pimblett ya. Tapi kalau menurut gua secara timeline kayak sulit deh. Pasti Islam juga pilih-pilih, nggak mau dia pasti lawan Charles dulu, lawan Arman dulu. Ya mau nggak mau lu lawan Paddy sebagai sesama kontender, hitung-hitung biar memantaskan diri biar dapat ranking. Iya. Tapi kalau lu misalkan Paddy Pimblett lawan Topuria, lu megang siapa Dok? Wah kan masih ya Topuria. Kalau lawan Paddy Pimblett ya, dengan lu ngelihat perkembangannya dia di pertandingan terakhir, lu tetap Topuria ya? Iya Topuria. Topuria, lu Bang Topuria Masih Paddy agak Pimblett. jauh menurut gue. Oke. Emang si Topuria tuh kenapa sih deket sama orang-orang Real Madrid? Si Kan dia Sergio Ramos kan dari Spanyol nonton Bang. Kan dia Spanyol Bang. Enggak, sebenarnya bukan dari Spanyol, bukan dia kan dari Georgia. Cuma kan dia ada istilah El Matador itu kan dari Spanyol. Dan dia emang kayaknya emang deket sama Imigran kan? Imigran. Karena dia mafia Bang, mafia. di Iya, Spanyol. gara-gara itu ya kayaknya ya. Iya. Masa dari nobody kenal orang-orang bintang-bintang Iya, selama gitu itu dia. ya? Iya, kayaknya dia tuh kayaknya memang kalau misalkan dia bertahan di Spanyol, dia itu target operasi Bang. Dia TO kayaknya, mungkin bapaknya pernah bunuh orang, apa Benar, bapaknya benar. bandar narkoba gitu. Narkos Bang kayaknya bapaknya. Iya Maksudnya sih. Iya. sebesar-besarnya sebuah marga gitu. Heeh. Misalnya Simanjuntak, ini Topuria sampai punya logo marga gitu kan? Sekeluarga pakai, ada pinnya, ada Oh di tapi emang sepatunya. di luar tuh rata-rata begitu sih. Oh dibikin gitu. Iya Kayak kan kayak. keluar marga-marga yang mampu aja kan Bang? Pasti. Iya dong jelas. Iya, kayak bangsawan lah. Iya bangsawan kan Topuria Iya. ngaku-ngakunya doang, tapi Maksudnya Bang- waktu Sergio Ramos datang nonton UFC, itu Iya. nonton dia di Fight Night anjir, bukan jadi champion atau Iya, apa. Oh iya, kan? itu dia. Jadi udah Makanya gue Ada aneh link-link. banget sedekat itu ya. iya. Iya, Iya. kan yang baru datang baru Sergio Ramos doang, Bang. Kita nggak tahu sama pemain Real Madrid yang lain. Cuman kan Sergio Ramos kan di Madrid kan udah kayak apa ya? Gua tuh curiga ya, jangan-jangan ini kan dia imigran ya ke Georgia ini Iya. ya. Jangan-jangan sebenarnya Topuria tuh entah anak pejabat mana gitu ya, sehingga dia tuh sebenarnya akses buktinya di Santiago Bernabéu kan dia nendang bola apa kick off sih, gue juga Iya. apa sih dia Dok, kick off ya, kick off apa nendang bola doang? Nendang bola doang kayak Nggak kagak iya. nggak kick off kan? Nggak. Oh iya maksudnya kayak Lisa Blackpink tuh kan sempet tuh Ya, waktu Tottenham iya. Hotspur Atau biasa yang di Korea-Korea tuh yang mukul Iya. kasti. mukul kasti itu baseball MLB ya, dia ngelempar bola Iya. pitch gitu Honor ya. kan pernah tuh. Iya. Iya. Mukulin. Nah, ujung-ujungnya si- mukulin ini anjir. Si Topuria tuh bisa dapat akses itu. Berarti kan Itu dia sebenarnya dia. orang penting di Spanyol ya mungkin ya. Mungkin dia tadinya anak pejabat, mungkin bapaknya korupsi di sana. Iya. Ya kan kita nggak tahu kan, makanya sebenarnya dia tuh terpandang. Waktu imigran ke Georgia, wajar kalau dia ngaku dia orang susah karena kan dari nol Iya. lagi. Dia ke Georgia ini pelarian kayak lagi dikejar nih keluarnya. Iya, hartanya masih di Madrid sana kali gitu. Politiknya lagi kenceng nih nak, kamu cabut dulu dah, jangan di sini. Iya iya pak. Sekali lagi obrolan ini jangan diseriusin ya teman-teman, nanti dibilang nih goblok semua nih orang-orang bertiga Ya, kita digituin bebas. lagi. Nggak, jangan nih, kita bercanda doang Iya. ya. Kalau kalian pasti lebih pintar Bebas dari aja kita lah. Bang, mau ngomong apa. Tapi lu Topuria Paddy Topuria jauh. Iya, sekali lagi bebas, sekali lagi kita tongkrongan, Bang. Iyalah. Iya, Topuria. Cuma ada Topuria itu kan ternyata dari viewersnya di Joe Rogan, ini ada dari Combat Talk juga. Belal Muhammad aja 7 bulan itu 720.000 doang viewsnya, 7 bulan. Kalau Yiri Prohaska selama 2 bulan 1,4 juta views. Israel Adesanya Izzy 1,4 juta views 6 bulan. Topuria 3 hari doang 2,3.
juta viewers Joe Rogan. Star. La Emang leyenda Pak. star La boy. leyenda. La leyenda. La leyenda, iya. Emang star boy, emang superstar. Gue nggak tahu keadaan negara Georgia ya, kayak kan setahu gue tuh itu negara baru sama Indonesia jauh tuan kita. Oh dari Georgia ya? Georgia tuh kan diri gitu dia. itu kan pecahan Uni Soviet kan. Iya. Nggak tahu gimana pergolakan politik di sana ya sampai benar-benar dia dianggap kayak superstar gitu kan. Iya. Tapi memang kalau nanti kejadian di Santiago Bernabeu pecah sih itu lebih pecah daripada harusnya. Las Vegas. Yang kita iri banget sama si Bagus. Ini Sphere. Daripada di Sphere mau lebih Santiago Pasti Bernabeu. treatmentnya juga lain lah pas entrance ada matadornya beneran atau apa pasti ada special treatment lah pasti dari pemerintah. Iya, tapi kan udah nggak El Matador dia sekarang apa dok? La leyenda. Atau pas main event nih Topuria menang, terus pas menang beneran kayak Colosseum dilempar-lemparin mawar, jadi semua penonton dikasih mawar, ya pas menang dilempar-lemparin mawar. Keren banget itu anjir. Itu yang menang Topuria ya. sambil gini kan. Anjir. Wah, lawannya Paddy Pimblett tapi kan. Islam Hacep anjir. Oh iya. Gila itu pasti pecah banget ya. Tapi berhubung itu kan hitungannya nge-mention Paddy Pimblett yang kemungkinan besar kalau Islam Makhachev mungkin nggak akan terwujud dalam waktu dekat gitu di 2025 mungkin ya nggak akan ya, kecuali Topuria udah menang sekali entah lawan Charles Oliveira atau lawan Paddy Pimblett, mungkin Islam Makhachev bisa tuh nextnya, cuma itu nggak mungkin. Nah ngomongin yang mungkin itu baru ada yang trash talk juga di Twitter di X, yaitu adalah Khamzat Chimaim sama Dricus Du Plessis nih udah mulai udah mulai trash talk gitu, udah kayak this guy biggest bullshit. Khamzat udah kayak gitu, kayak let's take a look the last 2 tahun ke belakang, 2,5 tahun ke belakang, siapa yang menangnya gimana rekornya. Wah, Dricus Du Plessis kan win hijau semua topologinya kan. Sementara Khamzat kan ada ya cancel gitu-gitu. Tapi memang pertandingan ini juga akan belum di announce saja, tapi akan kemungkinan kejadian udah ya. Nah, kemarin ramai di Twitter karena ada isu si Dricus mau cabut karena cedera gitu. Jadi bakal ada interim. Nah, jadi di Twitter sebenarnya yang lebih rame dia versus Boralho. Iya, karena si Boralho minta ini kan posisi. Cuma si Khamzat dia nge-spill video-video sparring mereka kalau si Boralho dicekek-cekekin doang waktu latihan gitu. Sama Khamzat. Iya, kayaknya kalau Khamzat Boralho gue juga megang Khamzat sih kan sih. Enggak mungkin sih, dia monster sih Khamzat. Gulatnya yang masih fenomena ya dia. Iya, karena nanti kita nggak tahu The Nerds kan, ini pembahasan juga nanti The Nerds apakah jadi satu pecah telur atau enggak. Karena kalau Boralho ketemu Khamzat ya pecah telur itu udah pasti. Kayaknya udah pasti akhirnya. Udah pasti, kasihan banget. Padahal Boralho, maksudnya nggak sembarang gitu BJ. Iya, nggak sembarang. Di lehernya ada apa? Natural. Iya. Oh iya, ini kan tato yang gede gitu ya. Dicekek tatonya. Iya, jadi masih belum ada kemungkinan itu Paddy Pimblett apa segala macam. Dan ada juga berita soal Sean O'Malley berlatih dengan Israel Adesanya, tapi lagi-lagi dia malah sibuk latihan striking ketimbang latihan BJJ. Pak, lawan lu merah Pak, lu ngapain latihan sama Easy anjir? Ya maksudnya ngapain gitu, maksud gua. Ini Sean O'Malley kan diagendakan udah 316 ya? Iya, 316. Yang dia lawan Merab udah ada agendanya gitu, tapi dia malah sibuk ini bang latihan striking lagi. Latihan striking. Ini orang gimana sih? Gak mau menang apa gimana bang ya? Gak tahu, kayak mungkin itu juga pancingan kali ya. Iya. Biar terkesan. Kan nyeleneh juga dia. Iya, kayaknya nih gue lagi sok-sok latihan striking aja gitu. Iya. Jadi agak dianggap enteng, emang mungkin pancingan ke sana juga bisa jadi tuh. Iya, tapi kalau Sean ketemu Merab tipis aja bang, sebelum nanti kita detailnya pas 316 ya. Tapi tipis aja, lu megang siapa? Merab sih. Masih Merab ya? Iya, kayaknya masih Merab sih. Merab tuh nggak ada lawannya tuh di divisinya dia, siapa lagi ya saingannya dia ya? Sabar ya. Kita takedown-nya susah dihentikan lawan bantam ini. Si Figueiredo udah masuk bantam lagi apa ini, Dok? Kayaknya masih featherweight. Masih ini Figueiredo ya? Oh iya, bantam dia. Kan udah lagi di mau lawan Cory Sandhagen kan? Kayaknya kemungkinan besar kalau Merab ketemu Piotr Yan, lu megang siapa? Kayaknya masih Merab juga ya lawan Piotr Yan ya. Karena yang kemungkinan besar kalau Sean O'Malley masih kalah, agenda selanjutnya kalau nggak Umar lagi, rematch Umar, Piotr Yan mungkin Piotr Yan harusnya masuk antrian kan. Si Piotr Yan kemarin nantangin Umar. Cuma Umar bilangnya tangan saya masih cedera. Oke, jadi nggak mau ya. Nah, Cory Sandhagen sama Figueiredo ini kan akan bertanding nih setelah Ian Gary kan. Kayaknya nih ada menuju ke siapa nih penantang Merab selanjutnya. Pasti. Iya, tapi karena balik lagi ke cara mereka menang. Lihat antrian ada Piotr Yan sama Umar.
Jadi kalau Cory Sanhagen lawan Figueiredo menangnya ya hard fought, kayaknya nggak dilirik juga sih. Iya. Kecuali menangnya bener-bener KO ronde 1 atau dikunci ronde 1. Wah ini nih bisa nih next nih gitu. Lawan Merab ya. Iya kalau sama-sama susah-susah lagi ya lawan Merab mah ditai-taiin lagi. Iya. Nggak akan bisa. Iya tapi memang yang paling masuk akal setelah dia menang lawan Sean O'Malley lagi, karena potensi menangnya besar teman-teman ya lawan Sean O'Malley, yaitu rematch Umar atau Petr Yan. Ya pemenang di antara mereka lah, karena menurut gue mereka berdua harus tanding dulu. Ya, Gak bisa langsung rebutin sabuk. Nggak seru juga ya kalau Petr Yan lawan Merab ya. Lah kan udah dibantai, bro. Udah dibantai udah gitu. dibantai habis. Jadi nggak seru trauma gitu. waktu ini post-back interview mau disalam dikira mau di take down begitu. Iya makanya Petr jadi Yan saking traumatik. Jadi nggak seru gitu maksud gue kalau lawan Petr Yan lagi gitu. Sayang ya. Orang bisa berkembang. Jadi, iya benar. Tapi terlalu dominan sih. Jadi Petr Yan berkembang. Nah, Merab juga berkembang di waktu Iya benar. Nggak, tapi ke pertandingan terakhir Petr Yan yang kita kita omongin masalah stand up fight-nya berkembang kan beda tuh. Ya. Bro. Yang dia udah 2 stand. Kalau stand up anjir lawan Merab. Ya juga ya. Dia kan standnya bisa dua-duanya nih Petr Yan kan. Masalah dua-duanya waktu lawan Merab. Iya. Petr Yan lawan Merab itu kan mencatatkan rekor UFC 49 takedown ditahan. Itu rekornya kelihatan keren dah, itu disiksa sebenarnya. 49 ditahan tuh masih ditahan, pas dilepas nembak lagi anjir gak bisa. Iya, nggak berhenti. Nggak habis-habis. Jadi udah pasti tewas lagi produk ya. Rusia loh padahal Petr Yan, tapi bisa bingung dia melihat begini nih gimana nih di laboratorium mana dia dibikin katanya. Iya jadi memang nggak kalaupun bertemu lagi gue sih kurang menarik kalau di gua. Kecuali memang nggak, tapi memang pertandingan terakhir sempat kita diobrolin, bahkan komentator tuh bilang, gue lupa DC atau Joe Rogan yang ngomong, dia nih sekarang Petr Yan ini lagi diembel-embelin adalah the greatest boxer di UFC sekarang bang, karena kan Max Holloway udah kena tuh, udah jatuh pas lawan Topuria. Topuria juga kan aslinya stand up fight baru-baru aja kan. Jadi ya Petr Yan katanya gitu. Iya sih, kalau untuk teknik boxing tuh mungkin dia bagus gitu ya. Cuman kan masalahnya gulat biasanya lebih dominan daripada boxing di MMA ya. Iya. Jadi kayaknya masih walaupun udah berkembang, Petr Yan tetap Merab sih ya. Iya. Di rematch sekali ini ya. Bener, apalagi kalau lu cuman nguasain boxing tuh, kalau lu diajak main gulat yang itu menurut gue ya darahnya pasti ngumpul semua di tangan itu mah. Waduh capek banget. Capek banget. Iya, udah nggak kepake boxingnya langsung. Iya, bantam lagi nggak seru dok ya. Seru sebenarnya, kompetitif kita jadi apa ya, nerka-nerka siapa nih gitu. Iya, lo even Figueiredo pun ketemu Merab masih Merab sih gua. Secara badan juga naturalnya bukan bantam kan. Figueiredo. Iya, maksudnya jadi agak sulit ya kelasnya bantam ya kalau dari gua. Dan ada lagi soal ini kayaknya Bang M nggak akan suka nih. Karena Diego Lopez sama Alex Volkanovski ini kan lagi akur nih dalam tanda kutip, mereka mention-mentionan di Twitter yang kayak congrats Alex Volkanovski. Terus habis itu yang Volkanovski juga ngemuji Diego Lopez. Lu pasti nggak suka sama vibes berteman ini kan? Nggak, tapi pas si Diego Lopez nangis di ruang ganti tuh gue agak tersentuh tuh. Ini sedih nih kayak ada gitu. Tuh videonya tuh. Ada nanti videonya kan. cari kali Dan ya. Iya videonya dia. Sedih banget kayak maksudnya ya gimana ya, kayak Kerja berasa kerasnya, aja gitu. iya. Berasa banget momennya kayak gitu. Gue seneng yang dramatis gitu. Dulu di UFC gue nggak ngerti kenapa ya mereka berhenti bikin episode ini. Dulu tuh ada namanya Thrill and Agony. Thrill and Agony, iya betul. Itu, ya bener-bener Thrill and Agony, kita ngeliat slow mo tapi kan dia. Thrill si yang menang dan Agony si yang kalah. Thrill and Agony tahu gue tuh cuman slow mo dah. Adegan slow mo dari berantemnya. Ada ini bang apa? Ada ininya backstage-nya ya. Gue agak lupa ingat. Tapi gue inget tuh emang ada tuh itunya. Soalnya kan kalau gue ngedit tuh dulu ngambil dari kan, situ. Ya ini trailer, countdown, embed sama Thrill and Agony. Terus udah nggak ada Thrill and Agony. Dan sekarang countdown kena copyright. Anjir UFC makin gokil ini anjir, gue mau ngedit makin sulit. Lah bukan makin gokil lagi. Orang Dana White lagi ngeset meeting sama Netflix sama Amazon Prime. Gila, udah pasti lebih copyright lagi dong, lu gak bisa asal-asalan. Sekarang ngedit ya gambar-gambar aja, gambar bergerak gitu.
Kalau footage Raden juga begitu kan? Iya, tapi Raden ada potongan beberapa 1-2 detik masih aman Den ya. Masih sejauh ini masih aman, Bang. Cuma kan dia Dana White nih lagi meeting nih sama Amazon Prime sama Netflix gitu-gitu. Jadi emang ESPN Plus udah tutup ya, udah. Iya. Padahal jadi karena semua yang under TKO nih rencananya mau masuk Netflix semua. Oh, SmackDown. Satu manajemen WWE kemarin kan. Slap apa? Power Slap. Power Slap kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak perlu nih katanya. Iya, gak usah. Kemarin siapa yang satu bikin paket deh ya sih, gak usah. Kemarin siapa yang bikin konten? Oh, si Nina bikin konten Nina Power Mendes. Slap ya. Aneh banget ya, aja nonton bingung. Power Slap bukan nama si ini ya? Siapa Smackdown cewek yang sekarang Iya. jadi bintangnya? Saya lupa lagi gua namanya. Si Ninanya ya? Ninanya dibanting. Iya, ini kan apa lihat Power Slap dia ngetes Power Slap gitu. Jadi memang siapa aja Bang, WWE, terus UFC. UFC kayaknya. Terus kayak WWE kan udah banyak ngebeli apa tuh namanya kayak pro wrestling dari seluruh dunia gitu kan. Beli maksudnya Bang? Diakuisisi. Kayak UFC kan kalau kita lihat UFC di bawahnya UFC Fight Pass ada apa? Flow Grappling, ada Cage Warrior, ada ini. Nah, WWE juga pasti ada yang apa? Wrestling tier bawahnya lah gitu. Iya. Jadi kayak yang jadi bintang di sini ada kemungkinan naik ke atas. Kan kalau pro wrestling tuh kan di seluruh dunia tuh kan punya gayanya masing-masing lah. Kalau di Meksiko tuh yang banyak pakai topeng. Kalau di Jepang tuh yang kayak beneran kayak Asakura dan lain-lain tuh kan pasti gabung sama pro wrestling. Nah, itu pada mau ditarik-tarikin sama WWE. Cocok sih Asakura masuk situ sih. Cocok. Orang kemarin kan pas gue minggu terakhir tuh nonton pro wrestling mulu kan. Si siapa tuh namanya? Dana White pada datang tuh. Iya, Dana White sama Israel. Nyari semua tuh si siapa tuh namanya? Merab datang. Iya, Israel Adesanya kan. Israel Adesanya juga ada. Terus si ini juga siapa tuh namanya? Petinju-petinju tuh si Turki pada datang tuh. Turki terus si Terence Crawford. Pada datang tuh ya. Pada datang. Dana White pas itu di shoot kayak pusing juga itu, kayak nggak bisa gue sebagus ini bikinnya katanya. Bagus banget kemarin pro wrestling lah, kayak maksudnya another level of sports entertainment lah, kayak itu puncak sports entertainment tuh. Dana White di shoot 2 kali tuh, satu-satu yang di shoot 2 kali cuma Dana White tuh, soalnya garuk-garuk kepala dia. Iya, sepusing ya kayak. Gue cuma ngeliat highlight yang gue lihat masih comeback lagi ini. Siapa itu? Si Empang. Iya, begitu Comeback. dah. Ya enggak, kemarin kan viral tuh. Gue lupa di Sports Center atau apa yang script writernya si WWE lagi dibocorin. Jadi penulis script writer ada tuh siapa ya kemarin ya? Gue nggak tahu sih pemain WWE. Jadi ada ini kan yang isunya sekarang kan masalah Travis Scott ini kan. Apa yang nantang Travis Scott gitu. Terus dipuji gitu kayak penulis skripnya WWE lagi ini nih lagi bekerja gitu. Yoi. Apa is cooking kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak nulis banget. Nah, sementara ya itu karena script writer aja udah dibocorin segitunya sama Sports Center apa ESPN, gue lupa gitu. Jadi kayak di gue jadi nggak menarik, kayak ya udah terlalu scripted aja gitu Bang. Iya. Gue paham sih. Cuman kan ini sih yang menurut gue tuh, kalau yang gue bilang sports sama entertainment, sports tuh adalah kompetisi. Kayak apapun yang bersaing itu disebut sports lah. Lu main catur, lu main MMA, lu main tinju kayak gitu kan. Nah, entertainment tuh kalau menurut gue ya, arti dari entertainment tuh adalah storytelling. Semakin bagus storytelling dari orang bertarung, itu akan semakin bagus yang disebut sports entertainmentnya. Sedangkan permasalahan dari UFC adalah, nggak tahu ya, gue banyak banget akhir-akhir ini ketemu orang yang ngomong UFC makin boring dah. Nggak tahu ya, kayak banyak banget yang ngomong gitu karena gimana ya, UFC tuh sangat fokus ke apa sih ya, karakter driven, bukan story driven. Itu yang bakal kalah dari WWE karena nggak fokus ke story drivennya, nggak bisa ditulis UFC itu. Iya, itu masalah. Conor McGregor tuh dia karakter banget, tapi dia kalah terus. Iya. Jadi susah buat diangkat lagi kan. Ronda Rousey tuh karakter yang bold banget, tapi dia kalah lagi, susah buat diangkat. Jadi yang itu yang ngebuat nggak scripted. Tapi kalau misalkan SmackDown misalkan satu pemeran nih dinaikin terus gitu ya, karena dia menang-menang terus, kan kita tahu juga itu direkayasa Bang, bukan rekor asli gitu, dia menang-menang terus juga. Masalahnya karena dia story driven, kita tuh sebenarnya sadar bahwa itu tuh memang jadi. Makanya banyak yang bilang, ini bohongan. Satu arena itu 125.000 orang tuh tahu itu semua bohongan. Tapi
nonton pro wrestling tuh ada seninya, kayak lu nonton Marvel. Iya, kita nonton Iron Man, kita senang juga dia menang walaupun lu tahu lu ya kali lah Iron Man kalah. Dan endingnya tuh banyak plot twist di situ yang kayak kok bisa kayak begini kayak gitu efeknya. Ya mungkin kita coba nobar sekali dong, ikut dong. Itu berarti kayak kita nonton Marvel cuma disiarin real time, Bang. Bener. Ini aktornya kalau sampai salah loncat nih bahaya juga nih. Kacau semua. Kalau dia keluar masih pakai musik Bang ya, masih lu nyanyi Gokil, bareng-bareng gitu makin seru. Kemarin tuh ada si siapa tuh namanya? Travis Scott. Terus dia kan kolaborasinya kan kemana-mana juga tuh, ada si gitaris Slayer tuh Kerry King. Gitu-gitu yang kayak ini jadi bintang dia. tamunya ya. Iya, ini tapi gulat juga enggak dia. Motorhead kan ini lagunya Triple H berkali-kali dia. Yang mana ya lagunya? The Game judulnya. Oh iya yang jadul kan. It's wanna be the game. Benar. Iya. Sama Iya. Oh gue kira lagu. Iya benar ya, itu kan dulu gitu Triple H kan. Iya, sama ada Evolution judulnya. Evolution lagu Motorhead juga. Itu yang dia versi apa? Versi pokoknya dia kan kayak sohib banget sama Triple H tuh, jadi kayak bikin lagu. Kalau gue sih yang Rollin weh. Iya, Limp Bizkit. Undertaker ya itu ya. Undertaker ya. Rollin Nu gitu. metal cocok lah jadi itu. Iya, atau Ken, adanya kan Ken, saudaranya. itu beneran saudara. Kasian. Enggak, saudara bikin-bikinan doang ya. Bikin-bikinan. Ada tuh yang lucu banget, saling cekek-cekek gitu kayak tok. Apa sih ini Undertaker sama Ken ini aneh banget, adek kakak. Nah itu ya, jadi seputaran Smackdown ya selingan. Karena kan nyambung ke Dana White lagi meeting itu kan. Dana White, lagi meeting on hold lagi sama Netflix sama Amazon Prime. Apapun itu dua-duanya ya, gue yakin kalau dia gabung sama Netflix atau Amazon Prime ini akan menambah banyak followersnya UFC dan sih. seru banget menurut gue, kayak pasti tuh UFC dari UFC 1 sampai UFC yang terbaru tuh kan tayang semua itu. Iya. Kayak kita bisa nonton UFC berapapun, belum Pride tuh kan maksud gue susah orang mau ngakses Pride. Padahal menurut gue ya belum ada yang bisa ngalahin Pride menurut gue sih. Gue sesuka itu sama Pride pada prime-nya Pride gitu ya. Iya. Itu tuh menurut gue kalau bisa diakses dengan mudah, menarik banget. Untuk konten kreator, untuk yang pengen belajar tentang itu, archivingnya bagus banget. Kacau. GSP bisa kita tonton lagi tuh, tapi dengan format yang lebih bagus gitu. Bener, belum lagi pasti mereka kan di luar dari UFC-nya sendiri mereka pasti ngebuat kayak dokumenter. Nah itu yang nggak ada di YouTube tuh, apa eksklusif interview pasti gitu. Pasti yang kayak kan kalau di Netflix tuh udah banyak yang ada quarterbacknya NFL, terus ada yang basket yang ininya. Pasti Islam Makhachev mulai dari sekarang ini udah mulai di shoot itu. Iya, pasti diceritain tuh, kayak pasti gue yakin Netflix ngebuat dokumenter Khabib gitu. McGregor kan ada tuh di Netflix. Ada, Notorious kan. Jake Paul aja bisa punya apalagi. Iya, apalagi Islam Makhachev gitu. Ya kayaknya memang kalau nanti sudah masuk Netflix kan otomatis mungkin scriptwriternya udah mulai tipis-tipis masuk Bang kayaknya Bang. Iya, pasti begitu kalau kalau real life you can only write so far ya. Balik lagi sebagus-bagus ditulis, kalau kalah ya udah. Iya mau nggak mau pertemuan scriptwriter ini dalam tanda kutip adalah kartnya ini, mainin kart ini otomatis. Cuman Bang. Prediksi ya, kayak prediksi aja gue yakin karena mereka under satu payung tuh UFC sama WWE itu pasti bakal banyak jembatannya ketika mereka udah di Netflix ya. Ya mungkin dia bisa naikin, misalkan anggaplah UFC butuh exposure yang besar atau enggak yang tadi lu bilang UFC mulai boring. Itu bisa tiba-tiba Islam Makhachev datang di WWE Bang. Iya udah pasti. Iya pakai lagu Rusia gitu. Satu hal yang gue harapkan dari kolaborasi ini sih akses cepat, kayak misalkan Colby Covington pengen ke WWE, transisi jadi cepat gitu. Iya, Colby kan kemarin datang juga tuh kan. Dan dia bahkan udah kasih statement, dia udah pelajari. Iya. Dia bilang di One Wrestling sama Wrestling for Show beda. Jadi gue lagi pelajari lagi. Iya, karena banyak banget karakter-karakter ya di UFC yang menurut gue menarik. Tapi bukan malamnya tuh kalau tanding. Keluar lagi. Bener. Contohnya coba kayak kalau menang pecah gitu. Contoh kayak Mas Vidal. Terus Nate Diaz itu kan, Tony Ferguson. Itu tuh menarik banget karakternya menurut gua. Iya, Tony itu bisa tuh Tony tuh. Iya, jadi kayak akhirnya UFC kan ngebuat BMF gitu-gitu kan. Tapi kan dapet lah gitu. Iya, masih belum gimana ya. Gua aja yakin BMF 1 itu Dana White pasti berharapnya Nate Diaz yang menang. Iya kan? Anjing malah dihancurin sama Jorge Masvidal. Iya. Untung Jorge Masvidal juga
ngejual. Iya sayang Bener. ya kalau Nate Diaz mah pasti udah lebih menjual lagi. Iya. Iya kalau itu BMF juga waktu jangan kan BMF waktu Alex Pereira kalah aja mukanya Dana White gitu ya kan udah mau bete Iya, gitu. Nah pasti itu kan. cuma bisa ditransfer di WWE doang. Mungkin makanya nanti kita nggak tahu bagaimana pola bisnisnya, tapi gue rasa TKO nih emang sebagus itu nih saat ini. Dia sengerti itu tentang sports entertainment nih. Kayaknya gue rasa bakal ada gebrakan-gebrakan baru nih under payungnya TKO nih UFC. Iya, coba kita lihat ya, apakah Iya, ada semoga. mulai masuk skrip atau apa segala macem. Tapi Benar. memang sekarang UFC aja per 2025 ini aja, gue sama Sardo juga sempat ngobrol kemarin, Fight Night-nya aja udah kelasnya udah bukan Fight Night lagi bang. Kalau dulu kan mungkin Fight Iya. Night masih siapa yang prospek mainnya Fight Night gitu. Tapi ini Fight Night udah kelas superstar semua. Iya, Terbukti iya. yang minggu ini aja Fight Night aja Ian Gary gila. Iya. Maksudnya lawannya pun siapa? Prates yang The Nurse lagi naik gitu kan. Iya, Ian iya. Gary juga baru kalah sekali dari Safkat gitu-gitu. Jadi memang Fight Night-nya aja udah sekelas itu bang. Udah Iya mulai sih. mereka tuh udah mulai semua dari Fight Night sampai ini gua kasih semua superstar deh gitu. Biar apa ibaratnya biar lu semua nonton terus lah event Ah. ini gitu. Cuman kan kadang-kadang menurut gue kayak Iya. kalau kayak Ian Gary gitu, Ian Gary gue rasa yang nonton adalah penggemar UFC doang. Bukan orang yang kayak maksudnya untuk memperluas marketnya tuh UFC agak iya. keribetan ini sekarang kayak karena dia lagi nyari Iya. karakter siapa ini yang Iya, bisa yang bisa memperluas translate kayak kemana-mana. Conor sama Khabib dulu itu kan. Iya bener-bener agak PR sama kayak waktu kita nobar kemarin Volkanovski kan Iya. sepi tuh 10 orang doang. Tapi kan kita bilang Volkanovski ini mah pecinta MMA doang, pecinta Bener. UFC doang, bukan yang kayak Conor atau Islam Makhachev yang Iya. lebih banyak pasarnya. Iya, Benar. Iya. Makanya kan orang-orang kayak Israel Adesanya, terus Iya. Topuria itu yang punya marketnya masing-masing itu kan wah di boosting banget sama UFC kayak si kemarin siapa namanya si lawan yang tadi mau dilawan Topuria. Pedi. Paddy Paddy Pimblett Pimblett, dia tuh iya. kan megang negaranya kan. Iya. Iya. Pasti di boosting banget sama UFC. Nah kayak Iya. Ian Gary nih kayak jago doang nih katanya gitu. Iya, tapi nggak bisa dijual. Iya market lu mana katanya gitu. Ya sayang banget ya, tapi memang kita nggak tahu nanti kedepannya gimana, tergantung Dana White juga nih dealnya sama Netflix atau sama Amazon Atau Prime. sama Mola juga. Iya. Dana White belum deal kayaknya. Belum ketemu lagi aja, ketemu coba lagi. ketemuan dulu lah di Bisa London, kali. iya bisa lah. Tapi memang semua keputusan ke depan akan membuat pecinta UFC terutama akan semakin seneng sih karena Iya, bener. akses jauh lebih gampang. Kalau udah Netflix sama Amazon Prime kayaknya di Indonesia pun kita di setiap Kacau. smart TV kita udah ada kan. Kacau. Lu tinggal langganan pakai GoPay bisa, pakai OVO bisa, jadi gampang segampang itu. Bener. M-banking bisa. Kacau. Apapun itu. Jadi memang Worth kita it banget pasti. kita tinggal tunggu aja sebenarnya apa nih nanti gebrakan dari TKO tadi yang lu bilang akan ada berubah gimana. Kalaupun berubah ke arah yang lebih baik ya nggak apa-apa juga. Kita juga seneng-seneng aja. Tapi gue tetap mencintai UFC seperti sekarang bang karena kalau gue Betul, lebih betul. mencintai realnya doang. Tapi gue akan coba lagi nonton Smackdown. Kalau Smackdown dulu gue zaman sekolah sih, jadi gue masih bisa ditipu-tipu The Rock gitu. Stone Cold Steve Austin masih nipu-nipu gue Iya. masih. Sama masih kayak lu ini. nonton film sih kalau cara menikmati ya menurut gue. Sama Iya, kayak lu iya. nonton Marvel, kayak nonton itu. Jadi emang dari awal tahu nih bohong. Iya, betul. Udah pasti bohong, cuman ini ceritanya yang lebih penting bukan ininya. Iya, iya. Gue terakhir kali invested di WWE yang waktu Randy Orton masih ini Legend Slayer. Hancur gue benci setengah mati ngeliat dia gangguin Iya. keluarga Hulk Hogan anjir. Randy Orton ya. Iya. Iya. Sama kayak lu nonton The Raid lah ya. The Raid. The Raid, Maksudnya iya, The Raid The kayak Raid, Iko Uwais Iko gitu Uwais, kan. iya. Atau enggak nonton Bruce Lee gitu kan. Oh, iya. Orang berantem kan nih. Berantem kagak bener juga ini Tapi mah satu adrenalin lawan- terpompa juga. Iya. Iya. Tapi memang kalau ngomongin soal skrip lebih ada di pemerintahan. Oh, Bener. Ya oke kita Itu, lanjut langsung skrip. masuk ke Fight Night kita ya. Scripted banget itu. Waduh scripted banget dah. Waduh wapres. Nah jadi kita ada ngomongin soal middleweight dulu nih karena di Fight Night nanti minggu ini yaitu ada Ikram Aliskerov yang 2 kali kalah dihancurkan oleh Whittaker dan juga
Iya. Khamzat Chimaev nih. Padahal dulu Sardo seneng banget sama Ikram Aliskerov nih. Tapi udah hancur nih Dok. Jadi udah nggak ada. Ya akhirnya Ya maksud ini Fight Night pun. pembuktiannya lah di sini. Iya, lawan Andre Muniz. Ya nih gue cek ya soal Andre Muniz. Andre Muniz ini dia submission artis teman-teman. Jadi 15 kali menang submission ya. Dan sudah 6 kali kalah. Terakhir dia menang itu lawan sudah orang Korea nih, Park. Mereka Desember. bukannya udah pernah tanding ya Siapa? sebelumnya? Muniz sama ini. Iya. Ikram. Emang udah pernah Bang? Terus belum Apa batal ya waktu itu pernah? si Mau ngikut batal, saya ingat. gua. Iya, Iya batal. Tapi Muniz itu pernah ngelawan si Craig dia, tapi Craig menghancurkan dia TKO ronde 2 langsung. Craig ya apalagi gila lah Paul Craig mah gede gitu ya kan lawan Muniz mah dihancurkan, tapi dia selalu dia kebanyakan 15 first round finish ya, 4 kali knockout juga. Jadi buat Muniz ini bisa menjadi batu loncatan yang bagus lagi untuk Ikram Aliskerov membalikan mentalnya dia. Ya masalahnya kasihan banget Ikram lawannya Khamzat Whittaker ya mati lah. Berat lawannya. Berat gitu. Nih Ikram kita lihat apakah Ikram Aliskerov. Padahal waktu lawan Whittaker kita masih megang Ikram tuh. Ya kan? Kita sempat megang Ikram tuh. Hancur Ikram ronde 1 sama Whittaker. Jadi kita lihat apakah ini bisa menjadi batu loncatan. Lu megang Ikram ya, Doi ya? Harusnya Ikram menang. Ya. Daripada Sama Andre gue juga. Muniz Dia kan ya. kalah 2 Iya. lawan Khamzat sama Iya, Whittaker. berat. Ya wajar lah Khamzat Whittaker anjir. Iya wajar, apalagi Khamzat mah udah bakal undefeated 10 kali kan Khamzat kalau kita lihat aja nanti ya. Tapi Ikram kita semua mega Ikram, oddsnya juga minus 650 ya. Gila itu jauh banget ya itu untuk Ikram. Terus ada Randy Brown sama Nicolas Dalby. Ini siapa nih Nicolas Iya, Dalby? gue kurang ngikutin kalau ini. Iya Nicolas Dalby ini ntar gue cek dulu ya. Tua Pak 40 tahun. Umurnya udah. Iya. Oh. Randy Brown lah. Di kelas welter ya. Iya, pertandingan terakhir dia kalah bang. Nggak ngerti. Randy Brown tapi seharusnya. menang sekali lawan Bonfim siapa ini. Tapi ya Randy Brown lah. Harusnya Randy Brown ini 6 kali kalah juga udah. Tapi dia sering banget knock out orang itu 7 kali ya. First round finish 4 kali. Ya kurang begitu menarik untuk welter, tapi tidak masalah, kita semua Randy Brown. Ya, kita nikmati saja Kita lah. nikmati saja Fight Night ini. Toh masih Benar. bisa ditonton di Mola teman-teman. Langsung Betul. nikmatin aja. Michael Pereira. Ini Yoi. Michael Pereira ini ada peringkat ya. Ada peringkat 14 di middleweight. Dia akan ketemu geng-gengnya Magomedov nih. Tapi Magomedov. Magomedovnya ini beda. Iya. Tapi ini Jerman. Bukan. Tapi kalau Magomedov itu udah pasti orang Islam ya. Itu masih Magomedov kan nama apa ya? Gua waktu Muhammad itu, kan iya, kalau Muhammad. kita kan biasa Muhammad siapa, kalau di sini nama orang kan gitu. Nah, kalau Belal Muhammad, nah kalau nama lainnya istilahnya Muhammad itu Belal Magomedov misalkan gitu. Kalau ini gue juga baru tahu tuh informasi Iya, dari iya. netizen juga tuh. Gua baru tahu tuh. Benar. Magomedov. Apa artinya kalau nggak salah Magomedov tuh Sama. cahaya ya? Ya sama Bang, maksudnya Itu Nur. si Habib kan Habib ya, Nur Cahaya. Iya, Nur Cahaya. Jadi Magomedov tuh nama Rusianya Muhammad, gitu. Kalau iya, kita iya. kan biasanya Muhammad Fahri atau Benar. Muhammad siapa Iskandar gitu misalkan gitu. Nah, kalau dia Magomedov nih nama Rusianya. Iya, iya. Netizen memang gokil lu netizen. Kacau. Luar biasa. Terima kasih informasinya. Karena Abus Magomedov ini luar biasa sekali ya. Dia itu 15 kali first round finish, 14 kali TKO. Wah, knockout. 7 kali submission. Jadi dia paket lengkap. Pasti, dan ini dia di pertandingan pernah ketemu Boralho, fun fact ya. Iya. Tapi Boralho mengalahkan dia unanimous decision ronde ketiga. Jadi ternyata lawan The Nerds pun dia tetap menang The Nerds juga. Iya, kalah angka lah ya. Iya, jadi nanti kita lihat apakah pertandingan ini bakal seru. Lu megang siapa? Pereira atau ini kayaknya nih mau ngerubah peringkat nih ya. Abus Fight sih Night ini kayaknya. ya. Abus lebih Magomedov ya. teruji lawan Iya sih. Shane Strickland, lawan Iya siapa lagi benar. tuh terakhir tuh? Siapa sih Abus Magomedov? Boralho sih yang ini. Iya Boralho itu yang dia kalah tuh, Boralho ronde 3 submission. Itu pun lawan Boralho harus ngelewatin 3 ronde loh. Baru bisa ngalahin dia, nggak bisa finish dia. Jadi itu kita pegang Abus Magomedov semuanya dari Jerman.
Dan ini kita masuk ke Giga Chikaze. Giga Chikaze Georgia, ini gengnya Merab dan juga geng imigran Topuria. Dan seperti yang kita tahu dia tuh sebenarnya Chikaze kalah terakhir sama Allen ya. Sama Allen tuh decision ronde ketiga ya. Itu unanimous, dia kalah. Tapi sebelum-sebelumnya dia udah menang lawan Caceres dan juga menang lawan Qatar. Qatar menang. Sorry, Qatar menang. Dia dari ini Chikaze. Bang dulu ya. Udah Topuria sebelum Topuria lah dia. Iya, sangar banget. Gue pertama tahu justru dia loh. Iya, dia Topuria sebelum Topuria sama-sama Georgia lagi kan? Iya. Tendangannya namanya keras Giga banget. Kick gitu Giga Kick, betul. Kick. Iya. Terus gayanya udah kayak apa? Leon the Professional tuh waktu press conference. Wah, udah flare-nya udah mantep banget. Ketemu Qatar disiksa udah tenggelam ya. Udah tenggelam, dia lay off beberapa tahun gitu. Jadi bener-bener orang udah hilang ya. Iya, jadi lupa momentumnya. Padahal dia Topuria sebelum Topuria tuh Chikaze. Iya. Dan Onana ini nampaknya akan menjadi prospek ya karena dia baru 3 win streak. Nah, Onana ini 3 win streak, tapi di MU dia nggak bagus. Iya, gue juga langsung ingetnya pemain bola malah ini. Padahal di Manchester United dia dibully, tapi semoga di UFC dia tidak kalah ya karena dia itu rekornya baru 2 kali kalah ya. Jadi 13 kali menang, 2 kali kalah. 6 round first round finish dan dia bisa dua-duanya, bisa submission, bisa knockout. Jadi paket lengkap. Terakhir dia melawan Romero aja dia menang, win ya. Itu terakhir dia menangnya tetap decision, rata-rata dia decision sih. Baru lawan Santos dong dia nih TKO nih. Jadi kita lihat, gue sih megang Onana di sini. Tapi lu masih ngasih kesempatan dong buat Giga, iya masih. Giga sama Chikaze. Gue juga. Lu Giga Chikaze ya. Gue kiper MU aja, David. Bener. Nah, Anthony Smith ngapain lagi main? Tampaknya dia mau digeser kayaknya nih. Karena memang oddsnya aja, oddsnya si lawannya aja Zhang Miang itu minus 500. Berarti emang ini tuh mau dinaikin sama sama Dana White ya. Iya. Untuk kelas light heavyweight. Apalagi Zhang dia orang Miang. Cina nih ya. Iya, lagi maju banget sport Cina. Iya. Dan ini Zhang Miang ini rekornya 18 first round finish, gila 18 itu. Tapi lawannya siapa dulu nih ya? Ini yang terakhir ini Bang di UFC 298 yang dia call out Alex Pereira yang pakai bahasa Cina, terus dia sulit gitu translatornya bingung gitu. Iya. Karena first round finish. Iya, jadi pertandingan terakhir aja dia baru main November 2024. Itu waduh mana tadi dia? Dia itu menangnya mana ini sinyal gua. Ya maaf ya guys ya. Iya TKO ronde 1. Jadi ronde 1 langsung KO TKO. Bahkan di pertandingan sebelumnya lagi lawan Ribeiro itu tuh juga ronde 1 KO TKO juga. Jadi ronde 1 dia first round finishnya 18 kali Bang. 12 kali menang knockout, 6 kali submission. Kasihan nih Pak Tua nih. Iya, kasihan. Berarti pembuktian banget ini ya. Gila, Anthony Smith ini udah badannya udah enggak karu-karuan. Kalah 21 kali di kelas light heavyweight. Kebayang tuh rusaknya kayak apaan tuh badan. Enggak, masalahnya terakhir dihancurkan Dominic Reyes itu kayak gua kasihan banget aja. Dan dia jaraknya deket banget loh. Tiba-tiba udah main lagi aja tuh. Maksudnya dari Desember 7 ya gak terlalu deket sih. Cuma dia dihancurkan sama Dominic Reyes anjir. Gue sepanjang nonton UFC gue gak pernah lihat Anthony Smith kalah normal. Pasti kalahnya tersiksa. Iya, kalahnya kacau. Lawan Glover Teixeira aja sampai rontok Bang giginya. Iya makanya. Sampai Glover Teixeira gak tega. Dia bilang ini pekerjaan saya, dia sampai kayak gitu. Glover Teixeira sampai gak tega. Iya makanya, tapi memang ini minusnya 500. Jadi kayaknya memang Zhang Miang ini lagi di prospek ya, karena dia menangnya 2 kali menang terakhir KO-nya cukup menjanjikan ronde 1. Iya, jadi ini begini sih. Zhang Miang untuk nafas baru di light heavyweight ya. Karena kan lu sempat mention juga light heavyweight lagi boring Bang. Iya. Apalagi heavyweight ya kan. Cina kan jadi. Iya, masalah Cina kan lu tahu pasarnya besar. Iya. Gila. Orang ini aja kemarin bandingin kan dia ngeluarin film Necha tuh, ada tuh film di bioskop nomor 1 tuh ya. Nomor 1 di dunia. Ya lu dari orang Cina nontonnya aja udah berapa juta penduduk di dunia ini. Asli. Sama gamenya juga Sun Wukong ya. Iya, Black Myth Wukong. Ya itu kan juga worldwide tuh. Paling laku worldwide kan. Iya. Ya orang Cinanya aja main udah berapa. Asli. Rakyatnya doang main. Kan kalau Cina kan rakyatnya support banget sama begini-gini. Jelas. Maksudnya dia pasti nunjukin ke seluruh dunia nih kalau film gue gila gokil, game gue nomor 1 nih worldwide. Iya, tapi makanya apalagi komunis. Iya benar. Si Jinpingnya tinggal ngomong nonton siap dan. Oh iya kan dia komunis ya Cina ya.
Gitu. Jadi ini akan sesuatu yang bagus ya untuk light heavyweight. Akan ada Zhang Mingyang yang secara rekor juga keren banget. Jadi sangat dinantikan untuk dia menghancurkan Anthony Smith seperti Dominic Reyes menghancurkan Anthony Smith ya. Tiba-tiba mati. Wah. Ini gua gara-gara Ada kilatnya Nami dulu nih. Iya, ada Nami dulu. Tidak apa-apa mati ya teman-teman karena ini Iya, udah masuk santuy. ke Ian Gary ya terakhir ya. Ian Gary sama Carlos Prates. Gimana nih? Wah, ini sulit. Aduh. Nih. Oddsnya sih jelas di minus 130 dan juga plus 110 ya untuk oddsnya ya. Kalau si Prates ada di 110. Lu dulu dong gimana dong? Ian Gary sama Carlos Prates nih bakal alot nggak di pertandingan nih? Sama gue kayak di podcast minggu lalu kayaknya nih pecah telur Fighting Nerds pertama. Soalnya di antara Iya. Fighting Nerds yang lain Dia yang paling Prates Iya. paling kurs. Heeh. Oke, paling kurang ya. Dari donors yang lain ya. Jadi lu masih megang Ian Gary ya untuk pertandingan ini. Menangnya apa, Dok? Menangnya, Dok? Decision lah. Decision ya. Menang ya. Lu, Bang? Iya, kalau kayak sama sih. Soalnya Iya. kayak Ian Gary kan kalahnya juga sama Safkat kemarin kan. Iya. Ya kayaknya iya sih. Gue masih megang Ian Gary lah. Ian Gary ya. Ian Jadi Gary lu Ian kalau- Gary menangnya apa juga decision juga? Decision sih. Ya. Kayaknya bakal jadi pecah telur nih donors ya. Iya, cuman si ini siapa namanya? Tadi berat namanya Carlos Prates nih. Dia KO juga ya, banyak menang KO kan. Banyak. Ya. Terakhir tuh yang menurut gue keren waktu dia menang Oke. Dia menang apa tuh? Lawan Ntar nih gua cek Neil ya. Magny. Iya, Magny dia terakhir. Magny tuh ronde pertama. Ronde pertama Ah, semua. Nah kebetulan Neil Magny tuh di cornerin sama Belal. Oh iya, iya. Beres KO dia langsung Iya. ngata-ngatain Belal terus Belal ngeliat aja dari bawah. Iya, dia lawan Jing Liang aja menang juga Iya. apa Mati pak waktu KO. lawan Li Jingliang. Iya, jauh Iya. tuh. Tewas itu. Kacau. Li Iya, Jingliang sampai dia empat- dingin badannya. Dia 4 pertandingan terakhir aja semuanya 4 terakhir KO semua. Itu yang harus diwaspadai sih menurut gue. Ian Gary sama Ian Gary. Ya tapi mungkin kalau lawan Ian Gary dia agak PR karena dia harus jaga atas bawah. Lu tahu sendiri Ian Gary itu Iya. sebenarnya strikingnya nggak jelek, Bang. Nggak jelek. Iya, makanya lu harus hati-hati kalau ketemu Ian Cuman Gary. si nih. tim Fight Nerds ini nih kemampuan BJJ-nya juga nggak Iya. bisa diragukan semua ini. Iya, Heeh. udah pasti top notch Jadi juga. iya, atas bawahnya nih kan lumayan terbukti nih. Cuman yang menurut gue belum terbukti dari timnya si Fight Nerds ini adalah gulatnya. Gulatnya aja. Kalau secara BJJ single BJJ sama stand up menurut gue sangar semua ini 4-4-nya. Cuman gulatnya yang masih mereka belum pernah ketemu pure pegulat yang bisa maintain posisi di atas terus dominasi posisi itu masih belum tuh. Ya mungkin Boralho lawan aja diacak-acak Hamzat kan di latihan. Iya, gulat itu kan, dia cekek, makanya. Ada gulat. Iya makanya nanti lawan Ian Gary kan mungkin Ian Gary salah satu nih contender yang agak Iya. sulit untuk dikalahin Bener. gitu. Tapi Kak kita lihat aja apakah minggu ini Ian Gary bisa mecahin telurnya The Nurse ya seperti dia dipecahkan telur oleh Ramono. Yoi. Atau justru tetap undefeated 0. Tapi kalau The Nurse ini tetap 0 lawan Ian Gary, gua berani. Ini kan Boralho Khamzat nih, gue bisa bilang ini the next Dagestan geng-geng Geng, gitu sih. iya. Kalau dia bisa menang lawan Ian Gary ya, walaupun nanti kalau Boralho ketemu Khamzat kita udah pasti Khamzat 3-3-nya. Cuma kan Iya. sekali lagi ini adalah podcast yang selalu Bang M bilang malamnya siapa. Belum Betul. tentu juga Khamzat bisa menang lawan Boralho Yoi. juga. Jadi gitu. malamnya Boralho. Iya, Bisa jadi banget. jadi. Hamzat kena flu lagi. Iya, bisa aja Banyak kan. faktornya. Jadi kita lihat aja apakah Ian Gary bisa memecahkan telurnya The Nurse atau The Nurse bisa mempertahankan undefeated. Itu layak banget ditonton minggu ini teman-teman. Iya, Jadi bener. langsung komen di bawah aja kalian tim Ian Gary atau tim Prates The Nurse ya, The Fight Nurse. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.